warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan langit tanpa tiang, menjadikan gunung-gunung sebagai pasar untuk mengokohkan bumi agar tidak bergoyang, sehingga hari ini kita bisa beradu pandang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadirannya membawa rahmat untuk seluruh alam, Nabi pemersatu bangsa, Nabi yang ajaran, Nabi yang wahyu pertamanya tentang literasi, yakni ayat Iqra. Nabi yang akan memberikan syafaat untuk umatnya di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pernyataan tersebut menempatkan pemuda dalam posisi penting untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Lantas pemuda yang seperti apa hadirin? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengungkapkan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha ana dza. Seorang pemuda bukanlah yang berkata inilah ayahku, tetapi sesungguhnya pemuda itu yang berkata inilah diriku. Sehingga ukuran kesuksesan seorang pemuda bukan dilihat dari keberhasilan ayahnya, melainkan ketekunan dan semangatnya yang tinggi dan luar biasa dalam belajar. Betul? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Generasi Hebat, Generasi yang Bermanfaat untuk Umat. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kebajikan, menyuruh kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar yang pertama mengajak manusia kepada kebaikan, yang kedua menyuruh manusia berbuat kemakrufan atau yang bernilai kebaikan atau kemaslahatan, yang ketiga mencegah manusia dari kemungkaran, yaitu sesuatu yang dipandang buruk oleh akal sehat. Ketika kita sudah menjalani ketiga hal tersebut, maka kita akan mampu menjadi generasi yang bermanfaat untuk umat. Dan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, ketika kita sudah menjalankan ketiga hal tersebut, maka kita akan tergolong orang-orang yang beruntung dan akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana caranya hadirin agar kita sebagai kaum muda bisa menyeru kebajikan, menyuruh kemakrufan dan mencegah kemungkaran?
Maka jawabannya adalah kita harus menjadi pemuda yang bernilai bagaikan uang 100.000. Karena ketika diremas-remas, dibuang ke tempat sampah atau bahkan tersobek sekalipun, tetap akan bernilai sama. Pasti akan ada yang memanfaatkannya, betul? Dan agar menjadi pemuda yang bernilai, maka kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan agar apa yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah agar tidak ada kesombongan baik dari ucapan maupun perbuatan. Dan yang ketiga, memiliki soft skill, yaitu kemampuan dan keterampilan untuk berinteraksi dengan manusia atau hablum minan nas, dan berinteraksi dengan Allah atau hablum minallah dengan baik. Mari menjadi pemuda yang kreatif dan pantang menyerah seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, berkata, "Aku tidak pernah gagal, aku hanya menemukan 10.000 cara yang salah." Begitulah karakter seorang pemuda, siap menerima masukan, siap dikritik, dan siap menerima penolakan. Lalu belajar dari kesalahan sebelumnya agar tidak terjatuh ke lubang yang sama. Sepakat? Hadirin yang berbahagia, dengan ilmu, akhlak, dan soft skill yang kita miliki, maka kita akan mampu menjadi generasi muda yang bermanfaat untuk umat, yang bisa berkontribusi memajukan Indonesia menjadi negara hebat dan menjadi generasi menginspirasi. Dan menjadi generasi yang menginspirasi, bukan memanipulasi. Allahumma amin. Sekian pidato dari saya. Jika mata bisa salah memperlihatkan, telinga bisa salah mendengarkan, maka mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dan di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.